Pria berperawakan kurus dan berkulit hitam bernama Wira, meski hidup dalam balutan kemiskinan yang turun-temurun, sebenarnya dalam diri Wira ada sifat yang susah payah coba tidak diikutinya. Karena pada sisi lainnya, sebenarnya Wira sangat ambisius. Maklum saja, sedari kecil hingga dewasa, lalu menjadi kepala rumah tangga, kehidupan Wira penuh dengan kemiskinan dan ketidakberuntungan. Untuk makan nasi setiap hari saja sangatlah susah. Seingat Wira, makan nasi putih tanpa campuran aking atau jagung nyaris tidak pernah dikecapnya. Dan itu pun berlanjut saat sudah mempersunting Sari, perempuan yang seusianya yang tinggal di desanya juga. Benar-benar sebuah penderitaan dalam kurun waktu yang sangat lama dirasakan oleh Wira. Rupanya dengan menikahi Sari tidak berdampak baik sama sekali pada diri Wira, justru semakin membuatnya menderita. Sampai-sampai Wira berpikir dia dan juga keluarganya sudah ditakdirkan menjadi orang susah, orang paling kere di desanya, sama persis nasib kakek nenek buyutnya dulu yang juga tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil di daerah Ponorogo. Kalau dulu dijuluki keluarga balung kere atau keluarga bertulang miskin, Wira menelan mentah-mentah, tapi semakin kesini, sisi lain pada dirinya mulai berontak. Sebagai orang Jawa, Wira sudah biasa mendengar cerita tentang pesugihan, sebuah ilmu hitam yang konon bisa memberikan kekayaan instan dengan imbalan yang mengerikan. Jadi itulah sebabnya, bapak dan ibunya, juga kakek nenek buyutnya dulu, selalu mewanti-wanti agar jangan sampai mengambil pesugihan. Itu udah dipesankan, meski hidup dalam balutan kemiskinan. Hidup di dunia hanya sebentar, kekal itu ada di akhirat. Kehidupan setelah mati itulah yang abadi. Tetapi semakin kesini, Wira tidak lagi respect dengan wejangan turun-temurun tersebut. Karena itu hanya mudah diucapkan di lidah saja. Bagi Wira, wejangan itu dianggap hanya sebuah dongeng pengantar tidur belaka. Juga cerita-cerita mengerikan tentang akhir dari para pelaku pengambil pesugihan yang diceritakan padanya adalah sebuah ketidaktahuan belaka, penunda sukses bagi orang-orang bodoh seperti bapak dan ibunya yang terlalu percaya pada kakek dan nenek buyutnya. Lalu kebodohan itu diceritakan lagi kepadanya dan bodohnya lagi. Dan selama ini Wira percaya begitu saja. Tetapi tidak pada akhirnya saat Wira memperistri Sari. Menjadi kepala rumah tangga, disitulah kesabaran Wira benar-benar sudah diuji. Dan dia tidak setangguh bapaknya dulu, juga kakek buyutnya dahulu. Sebab semenjak lama Wira sudah tergiur oleh janji kekayaan dengan cara instan yang selalu didongengkan kepadanya. Puncaknya Wira pun berpikir bahwa dia tidak mau menunda sukses, karena umur tidak ada yang tahu. Mungkin besok atau lusa dia akan mati, tapi masih belum bisa merasakan bagaimana jadi orang kaya dan hidup berkecukupan. Akhirnya, musim panen jagung pun telah tiba. Jika sudah begitu, Wira akan turun dari desanya yang terletak di lereng-lereng. Diam-diam Wira sudah mengatur semua rencana agar kepergiannya tidak dicurigai oleh Sari, karena dia akan menemui seorang dukun terkenal yang masih juga ada di daerah Ponorogo. Dukun itu bernama Sumberrejo. Pria berusia sekitar 55 tahun, sangat tersohor menjadi pewaris ilmu turun-temurun, dan nama keluarga itu terkenal seantero Ponorogo. Wajarlah jika ibu dan bapak Wira juga mendengar kesaktian dari dukun Sumberrejo, dari kakek dan juga nenek buyutnya. Tentu saja, kesaktian dengan ilmu hitam yang bisa diperuntukkan membunuh orang dengan cara menyantet, bisa juga melakukan hal yang jauh lebih parah. Dan sudah banyak orang membuktikannya dari puluhan tahun yang lalu. Selain itu pula, dukun yang akan didatangi Wira itu dikenal bisa memberikan pesugihan karena merangkap sebagai mediator untuk bangsa lelembut. Dan bagi siapa saja yang ingin kaya raya secara instan, syaratnya bersekutu dengan setan. Dukun Sumberrejo adalah ahlinya. Dan akhirnya tibalah saatnya Wira mendapatkan kesempatan. Pria berperawakan kurus itu sudah menunggangi motor yang didesain untuk medan yang terjal di desanya. Sari melihat kepergian Wira dengan membonceng 2 karung goni berukuran besar. Karung goni itu berisikan jagung untuk dibawa ke desa bagian bawah sana.
jagung hasil panennya itu nantinya akan ditukar dengan bahan pokok untuk menyambung hidup, mengisi perut nantinya. Lumayan jauh perjalanan yang ditempuh oleh Wira, harus melewati kebun kakao dan hamparan hutan jati terlebih dahulu. Dan barulah setelahnya dia mendapati jalanan beraspal. Itu pun juga belum langsung sampai di tempat di mana dia biasanya menjual jagung kering. Masih berkilo-kilo lagi harus ditempuh oleh Wira dengan motor bututnya itu. Alhamdulillah, ucap Wira saat 2 karung jagung kering yang dibawanya itu sudah berubah menjadi lembar-lembar uang di tangannya. Perjuangan Wira akhirnya terbayar lunas sebab beberapa bahan pokok yang sudah diberitahukan oleh Sari sudah dibeli, kini sudah ditentengnya, lalu digantung pada motor bututnya itu. Jadi tinggallah Wira mencari tempat untuk menitipkan motornya sebab Wira harus menaiki bus untuk menuju ke sebuah desa tempat di mana dukun itu tinggal. Motornya tidak mungkin untuk dibawanya menempuh perjalanan sejauh itu karena tidak kuat. Singkatnya akhirnya bus yang ditumpangi Wira pun tiba di sebuah desa yang tersohor dengan kemasyhuran dukun Sumberrejo yang tersohor itu. Sudah dengan tentengan di tangan sebagaimana layaknya akan berkunjung ke rumah bini sepuh, Wira mendekati rumah yang tidak pernah sepi dari kunjungan para tamunya tersebut. Usai menyapa, Wira pun disambut dengan baik dan tidak perlu ditanyai perlunya apa. Wira harus mengantri terlebih dahulu sebab dia bukanlah satu-satunya yang membutuhkan jasa dukun Sumberrejo. Dan singkatnya setelah menunggu, akhirnya sesuai antrian kedatangan, tibalah waktunya Wira diminta untuk masuk ke sebuah ruangan tempat di mana dukun Sumberrejo melakukan prakteknya, membantu orang dari santero tanah Jawa dengan keluarnya masing-masing. Dan saat sudah berhadapan dengan dukun Sumberrejo yang rupanya sama persis dengan yang diceritakan oleh bapak dan ibunya, Wira dibuat gemetaran olehnya, apalagi saat dukun Sumberrejo menyambutnya dengan tawa yang melengking. Dukun Sumberrejo tertawa sambil memelintir kumisnya yang melintang. Pria sangar itu mengamati Wira sebelum akhirnya berbicara. "Silakan duduk." "Nggih," jawab Wira yang bingung harus bagaimana memanggil pria yang belum terlihat tua di depannya. "Panggil saja aku Mbak Sumber," kata dukun Sumberrejo seolah memahami kekakuan yang dirasakan oleh Wira. "Nggih Mbak Sumber," ucap Wira sembari membalas tatapan pria di depannya yang membuat hatinya bergetar. Sebagai pewaris ilmu hitam, dukun Sumberrejo terlihat sangar. Pria dengan kumis tebal melintang itu memakai udeng dan celana kepanjen hitam juga, dipadukan dengan kaos putih bergaris-garis merah. Sementara jari jemarinya dipenuhi dengan cincin permata yang berukuran besar. Sudah barang tentu cincin-cincin itu pasti bertuah. Pada proses selanjutnya, dukun Sumberrejo yang lebih suka dipanggil Mbak Sumber itu menanyai pasiennya. "Siapa namamu?" Aku Wira Mbah," jawab Wira terbata-bata sebab memang benar-benar grogi. "Dan apa keperluanmu sampai berani-beraninya datang ke rumah Mbak Sumber?" "Aku, si dukun sakti Madraguna yang ada di Ponorogo ini," tanya Mbak Sumber dengan congkaknya menyebut namanya sendiri sambil menunjuk dadanya sendiri. Aku datang ke sini ingin menjadi orang kaya Mbah," jawab Wira dengan tegas. "Hahaha, aku suka dengan kemantapan hatimu," puji Mbak Sumber, matanya yang merah menatap Wira penuh selidik. Malang sekali ya nasibmu," ucap Mbak Sumber sambil menggeleng-geleng sebab dia bisa melihat betapa menderitanya Wira sepanjang hidupnya. Wira pun menunduk saat diperhatikan oleh Mbak Sumber. Hingga sesaat kemudian dia menatap pria sangar di depannya. Lalu dengan tatapan memelas Wira berucap, "Apa Mbak bisa membantuku untuk jadi orang kaya?" Mbak Sumber mendekatkan wajahnya pada Wira lalu membentak, "Matamu!" Sontak Wira pun mundur dengan refleks dibuatnya. Sadar pria di depannya tidak suka lalu dengan segera meralat ucapannya. "Maaf Mbah, jika ucapanku tadi dianggap salah. Aku ini spesialis membantu orang yang ingin kaya, orang yang ingin membunuh siapa saja. Pokoknya aku ini bisa segalanya, terutama spesialis semua kejahatan. Kamu jangan meremehkan saya," semprot Mbah Sumber dengan suara yang jumawa. Iya Mbah,
Kalau begitu, aku ingin kaya, Mbah. Aku datang ke sini minta bantuanmu supaya aku bisa jadi orang kaya, Mbah. Ralat Wira sudah dengan ekspresi yang serius. Hahaha, itu aku baru suka, puji Mbah Sumber. Dan tidak berselang lama, Mbah Sumber memberikan kode tangan pada Wira untuk mendekatkan wajahnya. Dengan cepat Wira pun melakukannya. Lalu Mbah Sumber mendekatkan wajahnya pada pundak Wira. Setelah itu barulah memperingatkan. Tapi untuk mendapatkan kekayaan, kamu harus mengorbankan nyawa seseorang. Dan harus orang yang sangat dekat dengan kamu, terutama yang kamu cintai. Apakah kamu sanggup? Tanpa berpikir panjang, Wira pun menjawabnya dengan lantang. Aku sanggup dengan apapun yang harus aku lakukan, Mbah. Asalkan aku bisa merasakan nikmatnya jadi orang kaya. Aku hanya ingin jadi orang kaya sebelum mati, Mbah. Ucap Wira yang berkobar-kobar penuh semangat. Hahaha, aku suka orang seperti ini. Aku suka, puji Mbah Sumber yang kemudian tersenyum tipis. Sebenarnya Mbah Sumber sudah lama tidak mendapatkan orang yang senekat Wira dan juga pemberani seperti Wira. Jadi kali ini dia merasa sangat senang setelah sekian purnama tidak ada yang memakai ilmunya itu. Walaupun begitu, sesuai aturan leluhur, Mbah Sumber tidak akan menutup-nutupi, semua harus diberitahukannya dan pelakunya nanti akan melakukannya dengan kesadaran yang penuh. Meski berhadapan dengan orang seperti Wira, sudah dibutakan oleh keinginan untuk keluar dari kemiskinan. Usai menjawab tadi, Wira pun diam menunggu pertanyaan selanjutnya. Dan akhirnya Mbah Sumber pun kembali menerangkan. Tapi, kamu harus melakukan ritual terlebih dahulu. Tetapi untuk yang kali ini, kamu harus memikirkannya lagi. Melakukan ritual apa itu, Mbah? Maaf, kalau aku boleh tahu. Tanya Wira dengan sangat hati-hati, sebab dia sudah tidak sabaran. Sepasang mata merah Mbah Sumber memperhatikan Wira dengan seksama. Tak cuma sampai di situ saja, tangannya mulai menaburkan serbuk kemenyan ke atas bara api yang ada di wadah khusus tepat di depan Wira. Dalam sekejap, asap pekat berbau magis itu memenuhi ruang kerja Mbah Sumber, maka semakin hilang pula akal sehat si Wira. Seolah menunggu waktu yang tepat, Mbah Sumber cuma kumat kamit sambil memperhatikan wajah Wira. Hingga beberapa saat kemudian, barulah Mbah Sumber memberitahukan. Kamu harus melakukan ritual pengorbanan, dan itu adalah syarat wajib. Sebuah ritual yang harus dilakukan oleh siapa saja jika ingin menjadi kaya raya, termasuk kamu. Ucap Mbah Sumber sembari menunjuk dada Wira, sampai-sampai tubuh Wira dibuat terdorong ke belakang. Tersengal-sengal napas Wira dibuat, lalu dengan sadar Wira pun bertanya, lantas, kapan aku harus melakukan pengorbanan itu, Mbah? Mbah Sumber kemudian menatap Wira dengan tajam. Pada tengah malam di tanggal 1 Suro. Lalu, di mana aku harus melakukan ritual pengorbanan itu, Mbah? Wira langsung menanyai. Di kuburan Mbah Buyutku, jawab Mbah Sumber dengan singkat. Dan setelah itu, Mbah Sumber kembali memberitahukan kalau Wira akan datang sendirian bersama dengan orang terkasih yang akan jadi mantan pengorbanan dengan cara diajak mengunjungi makam buyutnya. Dan Wira harus melakukan pengorbanan tepat di malam 1 Suro sebagai ritual wajib di sana. Apa kamu sudah paham? Tanya Mbah Sumber. Iya, Mbah, aku sudah paham, jawab Wira dengan mantap. Baguslah kalau begitu, aku akan memasrahkan kamu sekarang, supaya nanti kamu ke makam buyutku tinggal melakukan pengorbanan saja. Tidak perlu susah-susah puasa, apalagi bawa saja nini itu. Setelah pulang, kamu akan jadi kaya. Ucap Mbah Sumber dengan ekspresi yang optimis menawarkan iming-iming kekayaan yang menggiurkan. Iya, Mbah, jawab Wira, lalu dia diam sebab Mbah Sumber langsung melakukan seperti yang dijanjikannya tadi. Mbah Sumber pun memasrahkan Wira pada leluhurnya terdahulu yang masih butuh nyawa dan darah. Singkatnya, usai bertemu Mbah Sumber waktu itu, Wira pun kembali pulang dan harus sabar menunggu datangnya bulan Suro. Dan itu waktu yang cukup untuk Wira mengatur semuanya agar bisa membawa Sari ikut serta besok di bulan sakral bagi sebagian orang yang memilih untuk nyadran mencari barokah di makam keramat. Sedari semalam Wira sudah mengasah golok setajam mungkin, lalu membungkusnya rapi-rapi agar Sari tidak menaruh curiga sama sekali.
Menjelang tengah hari adalah waktu yang disepakati dan sudah direncanakan. Wira membonceng Sari untuk meninggalkan desa tempat mereka tinggal. Setibanya di pasar, mereka lalu menaiki bus untuk menuju ke desa Mbah Sumber yang memakan waktu berjam-jam lamanya. Waktu yang cukup lama itu membuat Wira memperhitungkan juga supaya tengah malam nanti dia tiba di pekuburan. Di tengah laju bus, kondektur memberitahukan jika sebentar lagi sampai di area pemakaman yang sudah disebutkan oleh Wira. Singkatnya bus pun terhenti, sementara Sari yang tidak tahu apa-apa hanya menurut-menurut saja. Sesuai yang dikatakan, dia diajak untuk mencari berkah di makam keramat. Sejenak Wira terhenti di seberang jalan, dia mencekal erat pergelangan tangan Sari. Dan setelah itu barulah menyeberang dan langsung menuju ke arah gerbang tempat di mana pemakaman keramat itu berada. Sari yang sedari tadi patuh-patuh saja, sebenarnya sudah mengedarkan pandangan. Saat dirasanya aneh, Sari pun kemudian bertanya, "Tapi kok tidak ada orang, Mas?" "Mas," ucap Sari saat Wira tidak menanggapinya dan malah menariknya melintasi gerbang pemakaman. Sari berusaha menahan tangan suaminya karena merasa takut sebab sangat gelap. "Mas, tadi kok katamu ada banyak orang di sini? Tapi mana? Motornya saja bahkan tidak ada satupun." Tanya Sari lagi, sembari menengok kiri dan kanan untuk memastikan. "Mas," tekan Sari, tapi malah Wira langsung mengerdiknya. "Diam, kamu itu cukup nurut saja. Kalau di tempat begini tidak usah banyak tanya. Kita kesini untuk cari berkah. Bisa gak kamu ini hanya diam saja, cukup ikuti apa yang aku perintahkan?" Wira membelototi istrinya, dan tidak sampai di situ, dia langsung mencengkram lengan Sari yang akan berbalik. Sari tidak bisa berbuat apa-apa yang dikatakan oleh suaminya tadi, dia juga paham. Meski semakin masuk ke dalam pemakaman, tak didapatinya satupun orang yang melakukan nyadran mencari barokah. "Makamnya yang mana, Mas? Yang jadi tempat kita nyadran?" tanya Sari saat Wira terlihat membaca satu persatu deretan nisan di area makam yang sudah tidak lagi pernah dikunjungi, hanya orang-orang tertentu saja. "Itu," tunjuk Wira dengan ekspresi yang berbeda, menatap tajam pada salah satu makam yang sudah dipastikannya barusan. "Ayo Mas," ajak Sari sebab Wira malah terlihat sedang berpikir. "Kamu duluan," saran Wira lalu mendorong pundak istrinya. "Iya Mas," jawab Sari yang nyaris saja tersungkur akibat dorongan suaminya. Sari pun maju tanpa diketahuinya. Wira mengeluarkan golok yang sudah dimasukkannya ke dalam ransel yang bertengger pada pundaknya. Dan setelah itu, dengan cepat Wira membuka genggaman golok tajam yang sudah ada di tangannya. Hingga sesaat kemudian, Wira pun mengayunkan tinggi-tinggi golok mengkilap itu dan tak lama berselang. Golok tajam itu berhasil menebas batang leher Sari yang secara refleks menoleh lalu menjerit. "Apa yang kamu lakukan, Mas?" tanya Sari sambil merangkak ke arah makam di depannya, sementara sebelah tangannya memegangi batang lehernya yang sudah berdarah-darah. "Mas, jangan membunuhku, Mas, mohon Sari." Namun Wira geming, dia sudah berubah menjadi algojo mendekati Sari dengan golok terangkat siap menebas lagi. Setelah tebasan yang dilakukan pertama tadi. "Tolong jangan bunuh aku, Mas." "Aku akan mengorbankanmu, Sari," desis Wira. Sari pun terengah-engah, sementara darah hangat sudah membasahi sekujur tubuhnya. Rasa pedih perlahan-lahan menyiksa. Tidak mau putus asa, Sari pun kembali memohon. "Mas, jangan lakukan." "Aku akan tetap melakukannya," desis Wira sudah dengan golok yang siap menebas. Sari mendongakkan wajahnya. Dia mencoba mengenali suaminya yang sudah terlihat berbeda. Walaupun begitu, Sari kembali protes. "Kenapa kamu tega padaku, Mas? Aku selalu setia mendampingimu, meski dalam keadaan sulit. Kenapa kamu tega padaku?" "Ini semua demi untuk bisa kaya. Aku akan tega pada siapapun, bahkan pada orang tuaku sendiri sekalipun. Apalagi cuma kamu yang hanya istriku," jawab Wira dengan suara mengerikan. "Jangan Mas, kita bekerja sama-sama nanti juga kan kaya Mas," bujuk Sari sambil memegangi nisan di depannya. "Itu hanya akan buang-buang waktu. Aku sudah tidak sabar ingin menjadi orang kaya," gelakar Wira sambil mendekati Sari yang ketakutan.
Wira menunggu waktu yang tepat. Bulan di atas kepala itu menjadi patokannya. Sementara Sari tak lagi sanggup meninggalkan tempat itu. Darah yang mengucur deras membuat tubuhnya terasa lemas. Bahkan saat meraba batang leher, jari jemarinya sanggup masuk ke kerongkongan. Tidak lama setelahnya, dari mulut Sari pun keluar banyak darah. Sari pun membungkuk, lehernya tak lagi sanggup mendongak, sebab memang sudah kena tebas separuhnya. Bulan sebentar lagi naik peraduan. Itu adalah waktu yang ditunggu. Maka dengan cepat, Wira pun melakukan ritual yang diajarkan oleh Mbah Sumber. Wira pun mengangkat tinggi-tinggi goloknya kembali. Posisi Sari itu akan memudahkannya untuk dipenggal kepalanya. Dan seketika, suara baru saja keluar dari mulut Sari sebelum akhirnya tubuhnya hanya kejang-kejang. Cuma butuh satu kali tebasan, kepala Sari pun terpenggal dan jatuh tepat di gundukan makam yang butuh disirami darah dan juga butuh nyawa. Teriakan Sari sedari tadi tak ubahnya sebuah kidung agung yang membangunkan lelap tidur leluhur untuk memberikan imbalan atas apa yang telah ditumbalkan. Tubuh Sari sudah terpisah dengan kepala karena barusan terpenggal. Jadi kedua belah tangan Sari masih bisa menggerak-gerak di atas makam tempatnya tersungkur, seolah kedua belah tangannya sedang mencari kepalanya yang terpelanting. Melihat tangan Sari bergerak-gerak, Wira pun semakin kalap. Dia mendaratkan tebasan pada satu tangan istrinya, lalu berpindah pada tangan sebelahnya, lalu kedua belah kaki bergantian lanjut ke bagian atasnya. Ya, dia benar-benar sudah menjadi potongan-potongan kecil untuk memudahkannya membuang nanti dan untuk memperbanyak darah membasahi gundukan makam itu. Lalu dengan cepat, Wira pun memindahkan potongan tubuh Sari ke dalam wadah plastik yang tadi disimpannya di dalam ransel. Begitu juga dengan kepala yang terpelanting ke samping tadi. Wira menjabak rambut di kepala terpenggal itu, menyatukan dengan potongan lainnya, dan kemudian memasukkannya ke wadah. Hanya cukup menjadi satu plastik merah saja, tidak memakan butuh banyak tempat karena Sari memang tubuhnya itu ramping. Aku akan menjadi orang kaya, desis Wira saat sudah mengganti pakaiannya yang memang sudah dipersiapkannya dari tadi. Bahkan air satu botol mineral berukuran besar pun sudah disiapkan oleh Wira untuk membasuh darah yang banjir pada kedua belah telapak tangannya. Dilakukannya tepat di atas gundukan yang baru disirami darah segar istrinya. Aku tidak sabar jadi orang kaya, desis Wira lagi sambil menatap tajam-tajam Sari yang sudah berada di dalam plastik merah yang akan ditentengnya. Wira terlihat sudah rapi, ransel bersama golok sudah ada di pundaknya, sementara Sari sudah ditentengnya dalam plastik merah dan tinggal meninggalkan makam ini saja. Namun baru saja balik badan, angin kencang berembus. Saking kencangnya pohon-pohon di sekitar situ menimbulkan bunyi, membuat Wira menghentikan langkahnya dan menengok ke sana ke sini. Tak sampai di situ saja, beberapa dahan patah dan berjatuhan. Wira pun kembali mundur. Dia berdiri di ujung makam yang barusan disiramnya dengan darah dan memperhatikan sekitarnya. Dan tidak selang beberapa lama, tiba-tiba saja terdengar beberapa suara yang sangat menyeramkan dan terdengar dari segala penjuru makam. Sesaat kemudian, Wira pun merasakan kekuatan aneh mengalir ke dalam tubuhnya, sampai-sampai tubuhnya gemetaran, maju dan terhuyung-huyung dengan masih membawa Sari di tentengnya. Wira panik, dia tidak mau meninggalkan potongan tubuh Sari di tempat itu, membuatnya memegang kuat-kuat dan berusaha untuk berlari meski tanah tempatnya berpijak bergemuruh sangat hebat. Tidak mudah bagi Wira pergi begitu saja, sebab tanah yang bergemuruh itu seperti ada sesuatu yang akan meletus dari dalam sana, membuat Wira memilih bertahan terlebih dahulu. Betapa senangnya Wira saat mendapati kenyataan membuatnya langsung berteriak, "Aku akan kaya!" Wira langsung berlutut sebab tanah tempatnya berpijak yang bergemuruh rupanya memberinya harta karun yang tak terhitung jumlahnya, berupa emas berkeping-keping. Dengan cepat Wira pun memindahkan ke dalam ranselnya, lalu membawa Sari untuk segera meninggalkan tempat itu. Wira membuang potongan tubuh Sari ke sebuah sungai yang sudah disarankan oleh Mbah Sumber. Letaknya tidak jauh dari tempat itu, cukup ditempuhnya dengan berjalan kaki saja. Singkatnya keesokan harinya, Wira kembali ke desanya tidak bersama sang istri, tapi bersama kekayaan alam gaib. Wira menikmati hidupnya yang sebentar lagi akan mapan, tetapi malah menjadi mimpi buruk. Setiap malamnya, arwah Sari muncul dengan wajah penuh darah, menatap Wira dengan sorot mata yang penuh dendam.
Suara tangis dan jeritan dari Sari selalu terdengar di telinganya. Sama persis seperti saat berada di pemakaman waktu itu, membuat Wira menjadi tidak nyaman untuk tidur. Bahkan adegan-adegan kejadian yang dilakukan Wira malam itu terus bermain di pelupuk matanya, menjadi mimpi buruk meski tidak sedang tidur. Wira benar-benar tersiksa. Makin hari, Sari semakin sering mendatangi. Bahkan di saat siang bolong dan juga di tempat keramaian pun, Sari menghantui Wira yang sudah hidup bergelimang harta dan juga wanita. Wira sering pergi ke kota demi bisa minum minuman keras ditemani perempuan-perempuan penghibur. Pokoknya yang dulu tidak pernah dirasakannya, kini semua dicicipinya. Bercinta dengan banyak wanita, sebelum akhirnya arwah Sari menjadi mimpi buruk pada setiap detik menit yang berlalu di hidup Wira. Tidak hanya itu, setiap orang yang dekat dengan Wira mulai mengalami nasib buruk. Perempuan-perempuan penghibur yang diboking oleh Wira berujung pada kematian. Dan itu pun terjadi beruntun hingga orang-orang pun mulai mengaitkan dengan kedermawanan si Wira. Hingga puncaknya semakin menjadi-jadi, teman-teman kemaksiatan Wira pun terkena imbasnya. Rata-rata mereka mati dengan cara mengenaskan. Wira memang menghambur-hamburkan uangnya pada teman-teman juga. Selain itu pada kerabatnya, asalkan yang pinjam uang diberi oleh Wira seberapapun diminta. Wira tidak pernah menagih sama sekali, toh uang datang bertumpuk-tumpuk di kamarnya. Semakin banyak dihambur-hamburkan, semakin banyak pula datang uangnya. Hingga kedermawanan Wira itu membuat banyak anak-anak kecil di desa saat berpapasan tidak segan meminta uang padanya. Dan anak-anak kecil itu pula lah yang menjadi korban Wira. Bocah-bocah tak berdosa itu mengalami hal-hal yang di luar nalar. Dari mengalami kecelakaan, juga sakit aneh, bisa ditebak endingnya berujung kematian. Dikarenakan terjadi kematian secara beruntun dan massal, Wira tahu bahwa ini adalah akibat dari pesugihan yang telah dia lakukan. Tetapi sudah terjebak dalam perjanjian atau lingkaran gaib yang tidak bisa keluar seenak jidat sendiri. Akhirnya dengan rasa putus asa dan penuh penyesalan, Wira pun beranikan diri untuk mengambil keputusan. Diam-diam, Wira kembali ke kuburan leluhur Mbah Sumber. Dengan pergi ke tempat itu di malam satu suro, Wira berharap bisa mengembalikan segala sesuatunya seperti semula. Dan berbekal sedikit kemampuan keagamaan yang dipegang, Wira memilih wiridan di makam itu, tempat di mana dia membantai Sari yang adalah istrinya sendiri. Dia membaca doa di sana, membaca Yasin dan juga tahlil yang ditujukannya untuk para arwah termasuk arwah Sari. Seorang diri di makam itu, Wira yang sudah nekat dan tidak peduli dengan gangguan-gangguan yang dialaminya. Sepanjang dia melantunkan Yasin dan tahlil yang begitu lancar keluar dari mulutnya, meski buku paduan tidak dipegangnya, tak berbekal penerangan apapun, Wira duduk bersila di depan nisan yang 3 tahun yang lalu dipegangi oleh Sari. Hingga pagi, Wira pun melantunkan Yasin dan tahlil waktu itu, sebelum akhirnya kembali pulang dan berharap kepada Allah untuk membuat istri Wira itu tenang di sana, karena sebelumnya Wira tidak menguburkannya secara lazim. Namun arwah Sari yang hanya sebatang kara itu tidak pernah berhenti menghantuinya, dan setiap langkah yang Wira ambil untuk memperbaiki kesalahannya hanya membuat penampakan Sari semakin menjadi-jadi. Tidak siang tidak malam, Wira yang sudah bertobat dan menjauhi segala kemaksiatan malah hidup dalam ketakutan dan penyesalan yang tiada akhir walaupun tersiksa dihantui. Bahkan sekarang bukan hanya Sari saja, tetapi bocah-bocah kecil yang matinya tragis itu pun menghantui Wira. Para perempuan penghibur yang sudah dipakainya, lalu diajak berfoya-foya dengan uangnya, juga menjadi momok yang mengerikan bagi Wira. Teman-teman yang menjadi partner kemaksiatan di sana-sini pun juga tidak luput. Orang-orang itu semua menghantui Wira. Mereka bergentayangan, juga para keluarga dekat yang matinya juga tragis. Rumah tembok Wira yang berpagar tinggi itu seolah jadi kandang para arwah gentayangan. Tidak siang tidak malam, para arwah berkeliaran di sana. Orang-orang desa di lereng itu menjadi takut pada Wira, sebab eksistensi para arwah menyasar pada para warga dengan menampakkan diri, wujud dan juga bentuk rupa yang beraneka ragamnya. Ada yang menyeramkan, ada serupa perempuan cantik seperti bidadari, memanggil-manggil siapa saja yang melintas rumah megah milik Wira. Jika berani mendekat, maka kematian akan didapat.
Sementara suara bocah-bocah kecil menangis semakin terdengar ngilu, kala malam semakin merambat. Dari mulut ke mulut dengan cepat kengerian di rumah Wira itu pun menyebar. Dan Wira menyadarinya bahwa kekayaan yang didapat dari pengorbanan nyawa orang tercintanya bukanlah anugerah terindah yang diinginkan olehnya, melainkan kutukan yang menghancurkan segalanya. Sebab semakin hari, cemoohan yang ditujukan pada Wira semakin mengguncang jiwanya. Wira tidak tahan juga, apalagi orang-orang mulai menjauhinya, tidak mau berhubungan dengannya. Apapun yang pernah dipinjam uang oleh Wira dan belum mengembalikan, kendati mati-matian menggadaikan apa saja agar bisa mengembalikan uang yang mereka pinjam, demi terhindar dari gangguan gaib yang sudah memakan banyak korban jiwa. Dan yang lebih parahnya, kematian Sari perlahan-lahan mulai dikorek oleh para warga. Meski mereka tahu Sari tidak punya sanak keluarga, perempuan malang itu memang sebatang kara tinggal di desa itu pula, tapi pergi begitu saja. Awalnya orang desa percaya begitu saja saat diberitahukan Sari memilih pisah dan tinggal di kota. Namun setelah kejadian-kejadian beruntun, para tetua dan juga kepala desa bersama para warga berembuk lalu sepakat untuk melaporkan kehilangan Sari. Kedatangan warga desa yang beramai-ramai itu langsung direspon dan ditindaklanjuti dengan cepat. Hingga keesokan harinya, Wira pun dijemput. "Kenapa aku dibawa ke kantor polisi?" tanya Wira saat dia kedatangan tamu. "Nanti dijelaskan di kantor polisi," jawab salah satu pria yang sudah melingkarkan tangan Wira dan siap diborgol. "Aku bukan penjahat, kenapa aku akan dibawa ke kantor polisi? Jelaskan saja di sini," cerocos Wira menolak untuk dibonceng. Satu motor milik aparat sudah menunggu Wira di pelataran. "Jangan banyak bicara," desis salah satu aparat sembari mendaratkan tekanan kuat pada tubuh belakang Wira yang membuatnya terdorong dan dengan terpaksa mengikuti seperti yang diinginkan. Warga yang berkumpul menyoraki Wira yang akhirnya dibonceng motor untuk turun dari desa ini. Bahkan Wira langsung dikawal oleh para warga yang ingin mengantarkannya sampai ke kantor polisi. Dan singkatnya setibanya di kantor polisi, Wira kemudian dimasukkan sel terlebih dahulu. Hingga kemudian Wira pun diinterogasi di Kapolsek yang masih ada di Ponorogo. Wira pun akhirnya mengakui setelah dia diintimidasi sedemikian rupa, dari ditendang, disetrum, disulut dengan api rokok, sehingga ada beberapa bagian tubuh yang melepuh. Dan kejadian yang berlangsung lama itu membuat Wira membuka mulutnya, mengakui akan apa yang telah dilakukannya pada perempuan yang telah mendampinginya, meski susah tapi memilih tetap bertahan. Pengakuan itu membutuhkan bukti, membuat Wira dibawa ke desa tempat di mana Mbah Sumber atau Dukun Sumberrejo berada. Setibanya di sana, lewat Mbah Sumberrejo pula semakin mengungkap motif yang dilakukan oleh Wira yang telah membunuh dengan cara memenggal kepala istrinya sendiri dan mendapatkan tuduhan pembunuhan berencana. Wira pun seketika berontak ketika Mbah Sumber membeberkan semuanya. "Tapi kamu yang menyuruhku memenggal kepala istriku," tunjuk Wira pada pemilik ilmu hitam yang didatanginya bersama pihak kepolisian tersebut. Namun sayangnya pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian, Wira melakukannya tanpa bantuan Mbah Sumberrejo, membuatnya harus menerima tuduhan dan dipenjara seumur hidup. Hingga setelah melewati persidangan panjang, Wira meninggalkan harta bendanya dan juga kewarasannya, sebab Wira menjadi bulan-bulanan saat berada di penjara usai disidang keputusan hakim dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Wira disiksa oleh para narapidana lainnya. Mereka kesal karena Wira telah membunuh istri sendiri hanya karena ingin kaya. Penyiksaan fisik dan non-fisik itu membuat Wira mengalami tekanan yang luar biasa. Sementara arwah-arwah masih saja menghantuinya dan meminta Wira untuk segera mengakhiri hidupnya. Hingga akhirnya Wira pun meminum cairan pembersih lantai yang membuatnya bertemu para arwah gentayangan. Iya, dia pun akhirnya meninggal di dalam sel penjara. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah ending cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan nantikan juga cerita berikutnya yang tentunya tidak akan kalah menarik. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.